Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Biarlah Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami materi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, buka buku kamu dari pelajaran yang pertama di kelas 5, yaitu mengapa manusia berdosa. Apa itu dosa? Apakah dosa hanya sekedar kesalahan yang kita buat? Sebagai contoh, ketika kamu mengerjakan ulangan, misalnya ulangan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 3. Kamu menjawab salah. Apakah itu termasuk dosa? Tentu saja tidak, bukan? Makanya, dosa bukan hanya sekedar kesalahan yang kita buat. Dosa jauh lebih daripada itu. Dosa itu berasal dari kata hamartia. Hamartia adalah meleset, tidak tepat sasaran, sama seperti ketika ada lubang sasaran di situ, sasaran anak panah, tapi semua anak panahnya meleset, tidak kena sasaran. Itulah dosa yang dikatakan dosa. Tetapi meleset dari apa? Kalau kita membaca Alkitab di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi, dosa itu meleset dari firman Allah. Apapun juga yang itu melanggar firman Allah, itu adalah dosa. Apapun itu yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah dosa. Nah, sekarang mengapa manusia bisa berdosa? Nah, Miss akan cerita tentang asal mula dosa. Anak-anak Miss, Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama yang telah diciptakan Allah. Dan mereka diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Dan pada mulanya, manusia masih belum mengenal dosa. Kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden yang sangat indah dalam Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah sekali, kan? Dan Allah memberikan suatu tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Dan Adam dan Hawa juga memiliki segala sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain, juga bahagia bersama dengan Allah. Nah, di tengah taman itu, di tengah-tengah Taman Eden, Allah menempatkan pohon kehidupan serta pohon tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah yang ada di taman itu boleh Adam dan Hawa memakan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi. Buah yang baik dan yang jahat itu tidak boleh mereka makan karena Allah memerintahkan buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah engkau memakannya. Tertulis dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan 3. Karena jika mereka memakan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan, jika mereka memakannya, mereka akan mati. Bagi Adam dan Hawa, kematian itu merupakan pernyataan yang sangat mengerikan. Tapi anak-anak Miss, iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia berbahagia selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia kepada kehendak Allah. Dan iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia, karena dikatakan dalam Alkitab bahwa ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada.
Dan ular datang menghampiri dan menggoda Hawa dengan cara apa? Memutarbalikkan firman Allah. Ular berbisik, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itulah awal dosa. Awal dosa, makanya dosa bisa masuk ke dalam hidup mereka, dan tidak hanya dosa masuk ke dalam tubuh mereka, tetapi rasa takut dan gentar juga menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa itu, karena dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Awal dosa adalah ketidaktaatan. Ketika manusia memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah, itulah awal dosa, yaitu ketidaktaatan. Nah, sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, namun kesadaran mereka sudah terlambat. Adam dan Hawa sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Oleh karena itu mereka lari dan bersembunyi dari hadapan Allah, dan mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat pakaian. Mereka juga sangat ketakutan karena melanggar Tuhan. Lalu Adam dan Hawa sembunyi dari hadapan Allah. Lalu Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara untuk membuat pakaian. Nah, ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah, karena suara Allah yang selalu menyukakan hati sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Nah, anak-anak Miss, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, Allah memberi hukuman kepada mereka. Allah memberikan hukuman akibat dosa yang mereka lakukan, dan hukumannya tidak main-main. Yang pertama, Adam, bisa kamu baca dalam Kejadian 3, Adam bersusah payah mencari rezeki. Adam akan bersusah payah mencari rezeki. Lalu hukuman dosa kepada Hawa, yaitu Hawa susah payah waktu mengandung. Ia akan kesakitan waktu melahirkan. Nah, coba katakan atau bertanya kepada mama kita, bagaimana saat mereka mengandung kita? Pasti rasanya akan sakit, apalagi waktu melahirkan kita. Makanya anak-anak dituntut untuk bisa harus menghormati orang tua. Titik kelima, harus menghormati orang tua supaya panjang umurmu. Nah, makanya anak-anak Miss kelas 5 tidak boleh ada lagi yang melawan orang tua, harus menghormati orang tua. Lalu hukum dosa kepada ular yang diberikan Allah, yaitu berjalan dengan perut dan makan debu tanah. Itulah hukum kepada ular karena sudah menggoda atau menghasut manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Lalu bumi akan dikutuk, tanah terkutuk dan mengeluarkan semak duri. Jadi anak-anak Miss berharap kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Tuhan. Allah mengkehendaki kita selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi anak-anak Miss tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Nah, itu dulu materi kita untuk hari ini. Biar kita mengakhirinya, kita berdoa.
Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami selalu mampu untuk taat dan setia mendengarkan firman-Mu dan juga perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.